Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di dalam materi matematika umum semester 3, khususnya untuk anak-anak sekalian SMA 1. Ya, Bapak akan mencoba melanjutkan materi program linear. Yang terdahulu Bapak sudah menyampaikan pengertian tentang program linear, cara menggambar. Karena kalau Anda sudah mahir dalam cara menggambar di dalam program linear, ya tidak membingungkan kembali. Saya kira materi berikutnya tidak ada kesulitan. Nah, sekarang materi yang Bapak akan sampaikan di program linear adalah yang berikutnya, adalah yang disebut model inilah sekarang yang Bapak akan sampaikan di dalam model matematika. Ya, kenapa adanya model matematika dalam program linear? Ada hanya sebagai gabungan daripada sistem pertidaksamaan atau sistem persamaan untuk menyelesaikan daerah penyelesaian atau menjadi himpunan penyelesaian. Hanya itulah yang bisa Bapak sampaikan apa yang dikatakan model matematika. Kita coba di dalam bentuk ini kita bagi dua aja, ya. Yang pertama ada yang bentuknya adalah AX ditambah BY lebih kecil daripada C. Terus ada PX ditambah QY lebih kecil daripada R. Nah, inilah model matematika secara gabungan dari pertidaksamaan. Yang paling penting kita ada penambahan yang namanya kendala. Arti kendala itu lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Nah, inilah ciri khas penambahan dari model matematika. Ada X lebih besar dari 0, Y lebih besar. Artinya kendala ini tidak pernah negatif, selalu positif. X-nya lebih besar dari 0 sebelah kanan berarti positif, Y lebih besar dari 0 sebelah atas berarti positif. Tidak pernah kalau dalam perdagangan itu tidak ingin rugi lah. Memprogram ini tidak ingin rugi. Maka inilah dalam bentuk matematik X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Itulah ciri khas daripada model matematika, ya. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah bentuknya yang lain adalah AX ditambah BY. Kalau tadi lebih kecil, sekarang lebih besar, ya. Terus PX ditambah QY lebih besar daripada R. Nah, penambahan daripada modelnya adalah ini yang disebut kendala, ini Y. Nah, dalam bahasa matematik disebut kendala. Nah, bentuk-bentuk inilah yang kita akan bahas, yang lebih kecil dan lebih besar, ya, yang di dalam model matematika. Kenapa ada lebih kecil dan lebih besar? Biasanya kalau yang ini adalah mencari, ya, daerah penyelesaian, ya, atau himpunan penyelesaian atau HP boleh, ya, HP, ya, himpunan penyelesaian, daerah penyelesaian untuk optimal nilai maksimum, ya, atau mencari harga sebesar-besarnya, ya. Kalau dalam bahasa ekonominya mencari harga yang sebesar-besar atau setinggi-tingginya. Nah, yang ini sama aja, kita akan mencari, ya, daerah penyelesaian juga, atau disebut juga himpunan penyelesaian atau HP. Tetapi bedanya kalau yang ini adalah mencari nilai minimum, ya, atau harga sekecil-kecilnya atau harga serendah-rendahnya. Inilah yang perlu Anda mengingatkan dalam teorinya, kira-kira begitu. Sekarang untuk memperjelas contoh bentuk 1 bentuk 2, tentu kita akan mencoba di dalam soalnya. Nah, misalkan soalnya, ya, kita contohnya contoh soal, ya, contoh soal. Nah, biasanya tentukanlah, ya, daerah, ya, daerah
penyelesaian dari model matematika ya. Yang A misalkan kita coba ada yang misalkan 2x ditambah y lebih kecil daripada 4, atau x ditambah 2y lebih kecil daripada 4. Nah, syaratnya karena ini model matematika, ya jangan lupa kendalanya x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Inilah bentuk model matematika. Yang B-nya, ya, yang B adalah misalkan ada 3x ditambah 4y. Kalau tadi lebih kecil, kita coba lebih besar dari 12. Ini 4x ditambah 3y lebih besar dari 12, sama aja. Model matematiknya, ciri khasnya x lebih besar dari 0, y lebih besar. Inilah yang disebut model matematika. Nah, soal-soal inilah yang kita akan menjawab di dalam penyelesaian matematika. Caranya tetap kita harus pandai-pandai mengarsir atau menggambarnya yang terdahulu telah Bapak berikan. Ya, mudah-mudahan Anda tidak lupa lagi. Baiklah, kita akan menjawab ya. Menjawab yang pertama dulu ada bagian A. Bagaimanakah dengan kalau seandainya kita dengan cara teori, atau nanti kita yang baginya dengan cara tabel, ya Bapak hanya mengingatkan saja bagaimana dengan cara teori dan bagaimana dengan cara tabel. Ya, itulah yang kita akan membahas. Kita coba yang A-nya itu yang harus diingatnya adalah, anggaplah ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kita lihat dari persamaan 1 dulu, adalah persamaan 1 2x ditambah y. Di dalam pertidaksamaan untuk menyelesaikan mendapatkan gambar, biasanya kita ganti aja dengan cara persamaan ya, begitu. Berikutnya tinggal pertama adalah grafik memotong sumbu x. Mau tidak mau syarat mutlaknya adalah 0, gitu kan. Berarti tinggal masukkan, y-nya 0, berarti 2x ditambah 0 sama dengan 4. 2x sama dengan 4. Jadi x-nya sama dengan 2. Anggaplah titik A. Di mana titik A? X-nya 2, y-nya 0 ya. Karena grafik itu ada 2, tinggal satu lagi adalah grafik memotong sumbu y. Mau tidak mau x-nya adalah 0 ya. Tinggal kita masukkan aja ke persamaan lagi. 2 kali 0 ditambah y sama dengan 4. 2 kali 0 0, y-nya sama dengan 4. Anggaplah ini titik B, x-nya 0, y-nya 4. Nah, inilah titik. Sudah demikian ya. Untuk sementara ya, kita simpan aja di sini yang B. 3x ditambah 4y lebih besar 12, terus 4x ditambah 3y lebih besar dari 12. Untuk nanti ya, dalam ini kita teruskan ya. Kita lanjutkan. Tinggal persamaan yang kedua. Yang kedua adalah, kalau yang kedua itu adalah x ditambah 2y sama pertidaksamaan menjadi persamaan aja dulu. Dalam ini kita cara membuat grafiknya adalah grafik tetap memotong sumbu x, y-nya sama dengan 0 ya. Tinggal masukkan aja. Berarti x ditambah 2 kali 0 sama dengan 4. X-nya sama dengan 4. Anggaplah C. Dimana C, X-nya 4, kali Y-nya 0. Ya. Tinggal karena ada dua sumbu, grafik satu lagi adalah grafik memotong sumbu Y. Maka X-nya adalah 0. Ya. Maka peroleh tinggal 0 tambah 2y sama dengan 4, 0 tambah 2y sama dengan
4, Y-nya sama dengan 2. Anggaplah titik D. Titik D-nya adalah X-nya 0. Nah, inilah sudah persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Kita tinggal menggambar ya. Kita coba gambarnya di sini ya. Nah, inilah gambarnya. Ya, ini X, ini Y, ini pusatnya. Pusatnya koordinat di mana? Ya, 0,0 ya. Untuk kalau kemarin kita membahas daripada gambar, kalau yang himpunan penyelesaian ada yang bersih, kalau sekarang dengan garis lidik juga bisa langsung ya, kita pakai dengan koordinatnya adalah 0,0, jadi O 0,0 ya. Kita bisa langsung kita coba dengan cara pakai garis lidik lagi ya. Misalkan kita gambar dulu bahwa yang A adalah titik A 2,0, titik B 0,4, titik C 4,0 dan titik D 0,2. Jadi 4 titik inilah yang perlu Anda perhatikan dan jangan sampai salah. Misalkan A ada 2, berarti 1, 2. Inilah titik A 2,0. Titik B 0,4. X-nya 0, Y-nya 4, 1, 2, 3, 4. Inilah titik B 0,4 ya. Tinggal ya, kita coba hubungkan. Nah, kira-kira begitulah ya. Kita hubungkan bahwa inilah grafik pertama adalah 2X ditambah Y lebih kecil 4 ya. Nah, sekarang bagaimana pengarsirannya ya? Pengarsirannya tinggal kalian dari koordinat ini ya, 2X plus Y lebih kecil 4 ya. Kita lebih kecil 4. Nah, misalkan kita masuk aja ke sini lah ya. Misalkan 0,0, 2 kali 0 0 ya. Nah, ini harus lebih kecil 4, bener nggak gitu ya. Nah, tambah 0. Jadi 0 tambah 0 lebih kecil daripada 4. Ternyata benar. Ini adalah daerah penyelesaiannya, karena betul bahwa 0 itu lebih kecil dari 4, berarti yang diakhirnya adalah ini gitu ya. Nah, itu kalau pakai garis lidik ya. Kalau perjanjian ya yang bersihnya lah yang diarsir. Nah, satu tinggal garis yang kedua ada titik C di mana? Di 4. 4 1 2 3 4. Inilah titik C, koordinatnya 4,0 gitu ya. Terus D koordinatnya 0,2, berarti di sini. Inilah D 0,2. Dari situ ya hubungkan lagi. Hubungkan. Inilah dari grafik dari kedua X ditambah 2Y lebih kecil dari 4 ya. Nah, ya penghasilannya ya begitu sama. Masukkan aja 0, 2 kali 0, 0, 0, tambah 0, 0, apa betul lebih kecil dari 4? Ternyata benar. Ya, berarti hasilnya ke sini. Ya, sini arsirannya. Nah, kira-kira ya inilah arsirannya, harus benar. Ya, seperti kemarin, makanya Bapak suruh latihan. Ya, yang latihan mungkin tidak ada kesulitan, yang tidak latihan mungkin agak sedikit bingung. Ya, sekarang tinggal kendalanya atau syaratnya X lebih besar dari 0, berarti X-nya ada yang positif. X yang positif ini kan, berarti sumbu Y kita arsirnya. Inilah yang kita arsirnya. Begitu ya. Nah, sekarang Y lebih besar dari 0, berarti sumbu Y-nya adalah yang positif, berarti yang atas. Ya, inilah hasilnya. Begitu. Begitulah kira-kira. Dengan demikian, manakah daerah penyelesaiannya atau HP-nya? Kalau kita gambarkan, ya kita kesinikan, nah, kita jadikan ini. Nah, ini adalah X, ini adalah Y, ya. Ini adalah terus. Nah, yang belum adalah ini. Nah, ini itu, ya. Ini sana. Inilah ini titik A, yang ini titik B, ini titik ya. Tinggal titik ini, titik apa? Bisa kasih nama.
ada titik E, boleh. Ini titik E. Inilah yang kita akan diinginkan ya. Yang kita inginkan adalah ini. Nah, inilah yang kita inginkan adalah daerah ini. Ya, yang kita inginkan. Nah, kira-kira begitu. Kalau diperbesar ini ke sini ya. Jadi daerah mana yang kita inginkan adalah yang disebut daerah O A E D. Di titik ini aja yang dibaca oleh titik ini. Itulah gambar daripada daerah penyelesaiannya ya. Tinggal yang disebut nilai penyelesaian atau nilai maksimum. Kira-kira beginilah kalau sudah gambarnya ini kira-kira benar ya. Sudah demikian ini untuk yang pertama ya, yang bagian. Nah, sekarang bagaimana yang bagian B? Ya, kita hapus aja dulu ya. Nah, kita jawab yang bagian B. Kalau sudah bagian A, karena hanya bedanya lebih kecil adalah nilai yang sebesar-besarnya yang harus diingat ya. Di situ ya. Terus asirannya jadi begini. Nah, sekarang bagaimana hasil asiran yang lebih besar ya? Ada bagian B. Kebetulan soalnya masih ada di sini. Kita pindahkan aja ke sini dulu. Jawab yang bagian B adalah 3x ditambah 4y lebih besar dari y 12, terus 4x ditambah 3y lebih besar dari 12. Ininya x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Ya, kira-kira begitulah yang kita akan bahas. Nah, sekarang kalau tadi lebih kecil, sekarang lebih besar. Kita juga teorinya kita ganti bukan dengan cara grafik, tetapi dengan cara tabel. Ya, mudah-mudahan dengan cara tabel ini Anda masih ingat lagi. Ya, kita langsung aja buat tabelnya. Ya. Ini untuk X, ini untuk Y, ya. Begitu. Ini adalah persamaan 1, 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Dan ini untuk persamaan yang kedua adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 12, ya. Nah, inilah untuk X dan Y kalau kita dengan cara tabel. Ya, kita bagi dua. Ini juga kita bagi dua. Caranya grafik memotong sumbu X, Y-nya 0. Inilah untuk titiknya. Titiknya 0. Berarti kita masukkan aja 4 kali 0, 0. 3X sama dengan 12. Berarti 3X sama 12. 12 bagi 3 adalah 4. Maka titik A adalah 4,0. Itu. Nah, satu lagi sumbunya adalah grafik memotong sumbu Y, X-nya 0. Nah, gitu. Berarti 3 kali 0, 0, 4Y sama 12. Jadi Y-nya 12 bagi 4 adalah 3. Berarti titik B-nya adalah 0,3. Ya, persamaan yang kedua kita teruskan. Grafik memotong sumbu X, Y-nya adalah 0. Ya, berarti 3 kali 0, 0. 4X sama dengan 12. Jadi X-nya adalah 3. Berarti C adalah 3,0. Ya, tinggal yang ini. Grafik memotong sumbu Y, X-nya 0. Berarti 4 kali 0, 0. 3Y sama 12. 12 bagi 3 adalah 4. Maka D adalah 0,4. Nah, dengan titik-titik inilah 3, 4 titik inilah jangan sampai salah. Dalam ini ada A 4,0, B 3,0, C 3,0, D 0,4. Tinggal kita gambar ya. Baiklah, kita akan menggambar. Ya, gambarnya ini X, ini Y, ini 0. Ya, 0 itu adalah untuk 0,0 untuk sekaligus mencari akhirannya ya dengan cara garis ledik. Yang garis pertama adalah A-nya 4,0. Kita beri 1, 2, 3, 4. Inilah titik A. Koordinatnya adalah 4,0. Titik B 0,3. 1, 2, 3. Ini titik B. Titik B di 0,3, gitu kan? Ya, di situ. Tinggal kita hubungkan saja dari sini. Nah, inilah garis adalah
3X ditambah 4Y lebih besar dari 12. Nah, kita coba langsung aja di sini lah. X-nya 0, Y-nya 0. Jadi 3 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. Betulkah bahwa 0 itu lebih besar dari 12? Ternyata salah ya. Kalau kita diselidik dengan titik 0,0 ini salah gitu kan. Yang benar ini. Jadi yang benar kita biarkan, yang salah kita asir ya. Kita asir aja yang salahnya. Ya. Itulah bedanya di situ aja ya. Kalau Anda memahami antara bersih dan arsir masih ingat silahkan. Tetapi kita ada pendaman bagi supaya tidak bingung yang mana yang daerah penyelesaian, mana yang tidak bukan daerah penyelesaian ya, dengan cara garis 0,0 ya. Berikutnya yang ini garis yang kedua adalah 4X tambah 3Y sama dengan 12 ya, di mana C-nya 3,0, D-nya 0,3. C 3 1 2 3. Inilah C adalah 3,0. D-nya 4, 1, 2, 3, 4. Ini adalah D, ada 0,4. Ya, tinggal hubungkan lagi ke sini. Ya, kita hubungkan. Ya, inilah yang namanya garis 4X ditambah 3Y lebih besar dari 12. Nah, kita masukkan aja. Apa betulkah bahwa ini titik-titik lebih besar dari 12 dengan cara mengecek dengan titik 0,0 pakai garis selidik ya. X-nya 0, Y-nya 0, masukkan 4 kali 0, 0, 3 kali 0, 0, 0,0, 0. Betulkah bahwa 0 itu lebih besar dari 12? Ternyata salah kan. 0 itu bukan lebih besar dari 0. Berarti yang salahnya kita asir. Asir lah. Nih ya. Ya, arsir lagi. Nih, arsir. Ya, arsir. Nah, kalau untuk grafiknya sudah diarsir, tetapi tinggal kendalanya atau dari posisi X lebih besar dari 0. Berarti yang sebelah kanan, berarti Y-nya yang diarsir. Inilah yang diarsir. Oh, gitu. Sekarang Y lebih besar dari 0, berarti Y-nya yang positif, yang atas. Berarti ini yang diarsir. Dengan demikian barulah kalau kita daerah manakah yang kita inginkan. Nih daerah mana ya, ini adalah Y. Kita anggap ini E ya, kita masukkan E sini. Inilah E. Lalu gitu, inilah titik ini titik apa? Titik A. Ini titik apa? Ya, titik D. Ini titik apa? Titik E. Ya, jadi ini Y, ini X ya. Ya, jadi daerah mana? Adalah daerah yang diperlukan adalah mau A dulu, A, D, E atau AD, A atau A, E, D, A, E, D. Inilah yang kita diinginkan ya. Nah, itulah yang disebut daerah model matematika kalau yang ini diperbesar, kira-kira begitu. Ya, itulah bedanya lebih kecil dan lebih besar di dalam model matematika. Nah, sekarang bagaimanakah kita akan mencari titik E ya? Karena yang lainnya sudah diketahui di dalam koordinat ini, ya yang E-nya belum diketahui. Nah, karena nantinya kalian untuk berlanjut ke dalam fungsi tujuan ya, ke dalam fungsi tujuan atau fungsi objektif. Ya, tinggal bagaimana mencari titik E. Untuk mencari titik E ya, mencari titik E biasanya kita ingat di dalam sistem persamaan. Ada dengan cara eliminasi, ada dengan cara substitusi. Silakan saja. Nah, kita coba kita campuran aja ya. Nah, misalkan 3X ditambah 4Y sama dengan 12 dan 4X ditambah 3Y sama dengan 12 ya. Yang ini ya, anggaplah kita dengan cara eliminasi, berarti mau menghilangkan X, menghilangkannya menjadi masalah. Kalau kita menghilangkan X berarti ini kalikan 4, yang ini kalikan 3. Inilah menyelesaikan untuk menghilangkan X. 3 kali 4 12X, 4 kali 4 16Y, 12 kali 4 48.
Yang kedua, 4 kali 3 12x ditambah 3 kali 3 9y. 12 kali 3 adalah 36. Ya, tinggal tadi supaya hilangnya x itu caranya eliminasi begitu. Berarti tinggal 16 bagi 9 adalah hasilnya 7y. Ya, 7y. Sekarang tinggal yang ini 8 dikali 2 12. Jadi tinggal di situ 7y sama dengan 12. Berarti y sama dengan 12 dibagi 7. Ya, berarti y-nya adalah 12 per 7. Ya. Sedangkan yang kita belum ketemu adalah x-nya. Y-nya sudah ketemu. Nah, sekarang kalau jika y-nya adalah 12 per 7, ya, tadi dengan cara campuran kita langsung mau persamaan 1, mau persamaan 2, silakan saja. Anggaplah kita masukkan ke persamaan 1, boleh 3x ditambah 4y sama dengan 12. Ya, inilah ke persamaan 1. Nah, y-nya 12 per 7, berarti ini 3x ditambah 4. Y-nya adalah 12 bagi 7 sama dengan 12. Berarti 3x ditambah 12 kali 4 adalah 48 bagi 7 sama dengan 12. Berarti 3x sama dengan 12 dikurangi 48 dibagi 7. Ya, berarti tinggal 12 dikurangi atau bagi 6, ya, kalau 4 berarti 6 per 7, ya. 6 per 7 atau 42 sama 48 per 7 boleh. Ini hasilnya ini per 7. Jadi sama aja dengan 6 per 7, berarti kalau dijadikan 48 per 7 ya sama aja, berarti 6 per 7. Ya, kira-kira begitu. Jadi 42 atau 42 per 7 sama dengan ini 3x, berarti